kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Auriga Gustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Penyidik Subdit Kamnek Polda Sumatera Selatan diduga mengganti suku cadang mobil berstatus barang bukti. Rumah warga di Pali ambruk usai pondasi bangunannya ambles tergerus. Lestarikan budaya pengelolaan lebung ikan tawar lewat tradisi lebak lebung. Ya, kita ke informasi pertama. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan sebuah rumah warga ambruk di Pali. Rumah rusak parah setelah pondasi bangunannya ambles tergerus air hujan. Bagian belakang rumah milik Roni, warga desa Bukit Tudung, Kelurahan Talang Ubi Barat, Pali, ambruk rata dengan tanah. Posisi rumah yang berada tepat di bibir tebing membuat pondasi mudah amblas. Tebing tidak kuat menahan arus air setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras selama beberapa jam. Pondasi yang amblas mengakibatkan struktur bangunan rumah tidak kuat menahan beban. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, karena pemilik rumah telah meninggalkan lokasi sebelum kejadian. Tanah ini ya, yang apa tuh namanya? Tiba hujan lah. Iya. Jadi amblas tanahnya. Iya, dari pagi cuma lawas-wasnya. Berapa lama lah kira-kira 2 jam hujannya? Kalau hujannya dari pagi itu lah mulai hujan. Cuman kita tadi lah was-was lah antisipasi kan. Sebagian besar harta benda milik korban tidak dapat diselamatkan. Saat ini korban mengungsi ke tempat saudara sambil menunggu bantuan dari pemerintah daerah. BPBD Kabupaten Pali mengimbau warga yang tinggal di sekitar tebing atau daerah rawan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan. Curah hujan diprediksi masih tinggi, disertai resiko pergerakan tanah yang dapat membahayakan keselamatan warga. Didi Ruansyah melaporkan dari Pali. Ya, waspada setiap berkenalan dengan orang baru. Seorang perempuan kehilangan sepeda motornya saat pergi bersama teman prianya yang baru dikenal di media sosial. Atas kejadian tersebut, korban menderita kerugian hingga belasan juta rupiah. Waspada, curi motor bermodus jadi teman dari media sosial Facebook. Nasib sial dialami oleh Yanti, warga Sukarami, Palembang ini. Betapa tidak, sepeda motor kesayangannya telah dibawa kabur oleh seorang pria bernama Putra. Kejadian berawal saat pelaku meminta diantar korban ke Terminal Alang-Alang Lebar Palembang. Namun setiba di Jalan Soekarno-Hatta, pelaku meminjam sepeda motor dengan alasan ingin membeli rokok di warung. Pelaku pun lalu meminta korban menunggu di pinggir jalan. Sayangnya setelah itu pelaku bersama sepeda motor korban tidak kunjung kembali. Motor hilang. Oh, hilang dicuri atau gimana Bu ceritanya? Dipinjam Oleh? oleh teman. Itu awalnya gimana cerita awalnya? Baru kenal Kenalnya lewat apa? Facebook. Terus diajak kemana? Katanya dia minta antar ke terminal, pokoknya intinya saya diturunkan di Soekarno-Hatta. Oh, habis diturun tuh alasan pinjam motor gitu ya? Iya, katanya saya mau ke depan sedengar, tidak balik-balik lagi sampai sekarang. Atas kejadian ini, korban harus menderita kerugian hingga 19 juta rupiah. Korban yang telah membuat laporan ke pihak kepolisian berharap polisi dapat menangkap pelaku dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, butuh uang untuk modal beli mahar dan menikah, seorang pria di Kota Palembang curi sepeda motor. Modus pelaku berpura-pura mencoba sepeda motor sebelum dibayar, kemudian membawa sepeda motor kabur tak kembali. Berlagak seperti pemilik asli, dengan percaya diri seorang pria mengacungkan jempol di video yang kemudian membongkar aksi kejahatannya. Aksi ini terjadi di showroom sepeda motor di kawasan Kemuning, Kota Palembang. Pelaku bernama Rinaldi ditangkap polisi saat sedang berada di sebuah penginapan di Kota Palembang untuk mengurus proses pernikahannya.
Pelaku kemudian digiring ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku melarikan sepeda motor milik korban yang bernama Nopri Ramadan pada 29 Oktober lalu. Saat itu, pelaku berpura-pura sebagai pembeli. Setelah janji bertemu, pelaku lantas mengajak korban makan terlebih dahulu sebelum mengajaknya berpura-pura melakukan test drive untuk memastikan kondisi sepeda motor yang akan dibeli. Setelah mengelabuhi korban, pelaku lantas melarikan diri. Sementara STNK dan BPKB berada di dalam jok sepeda motor. Hal itu memudahkan pelaku untuk menjual motor tersebut. Pelaku menjualnya ke showroom jual beli motor seharga 19 juta rupiah. Pelaku mengaku nekat melakukan hal itu karena butuh modal untuk membeli mahar dan uang pernikahan yang rencananya akan digelar pada 14 November. Dia juga di situ, terus saya majukan motor, terus aku terbalik, terus saya testing, saya langsung pergi. Terus atau gimana? Oh, udah batal. Udah batal. Udah batal. Kenapa? Calon istri membatalkan atau gimana? Yang perempuan tadi kesini bang. Membatalkan. Iya. Karena saya punya masalah ini. Uangnya sendiri dihabiskan kemana? Uangnya saya belikan ke mahar itu. Udah dikasih ke perempuan? Ya, maharnya udah ditarik lagi. Jenis NMAX warna hitam dan 1 buah cincin seberat 6,5 gram. Bang, benar itu bang, hasil jual sepeda motor itu untuk menikah bang? Jadi berdasarkan hasil keterangan dari tersangka yang akan melakukan pernikahan, cuman karena sudah ditangkap, kemungkinan tidak jadi itu. Usai dirinya tersandung masalah hukum, pihak calon mempelai wanita membatalkan pernikahan yang sudah dijadwalkan. Tak hanya gagal menikah, duda 1 anak ini harus mendekam di balik jeruji besi. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, seorang wanita di Palembang melaporkan penyidik Subdit Kamnek Polda Sumatera Selatan karena menduga kerusakan dan penggantian spare part mobilnya saat berstatus barang bukti di Polda Sumatera Selatan. Korban juga melaporkan kasus itu ke Propam Mabes Polri. Kasus ini berawal dari laporan penggelapan mobil pada akhir tahun 2024 yang melibatkan seorang kepala desa di Musi Banyu Asin. Leni, seorang pemilik mobil, berniat meminjam pakai kendaraannya setelah disita sebagai barang bukti. Namun saat hendak dibawa pulang, pelapor mendapati mobilnya dalam kondisi mati total dan mengalami kerusakan yang parah. Pelapor kemudian memeriksa kendaraannya kepada montir. Hasilnya diduga sejumlah suku cadang mobil telah diganti dengan komponen berkualitas rendah yang mengakibatkan kerugian materi bagi korban. Atas peristiwa tersebut, Leni melaporkan penyidik Subdit Kamnek Polda Sumatera Selatan yang menangani kasus penggelapan mobilnya atas dugaan penggantian komponen dan perusakan barang bukti. Selama proses hukum berlangsung, pelapor juga mempertanyakan proses hukum kasus penggelapan yang hingga kini belum menetapkan adanya tersangka. Mobil sekarang kondisinya rusak, tidak bisa berjalan. Jadi saat waktu mobil itu diambil, diserah terimakan ke saya, mobil itu sudah tidak bisa berjalan lagi, sehingga pakai towing. Gitu. Saat waktu serah terima mobil itu, saya sempat bertanya kepada oknum penyidik. Gitu. Saya tanya gimana cara Kades menyerahkan mobil itu. Jadi menurut keterangan diduga bahwa mobil itu diserahkan dalam keadaan baik-baik saja dengan... Pelapor dan kuasa hukumnya meminta Kapolda Sumatera Selatan memeriksa penyidik yang diduga melakukan pelanggaran termasuk penyalahgunaan barang bukti. Pelapor juga sudah melaporkan kasus ini ke Propam Mabes Polri serta mengadukannya ke Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.